Karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan di waktu diam kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudaraku yang terkasih, kita boleh mencari atau meng-cross-check tokoh-tokoh penting dalam dunia ini. Tidak ada seorang pun yang pernah berkata bahwa aku adalah terang dunia. Tetapi Yesuslah satu-satunya yang berkata bahwa dia adalah terang dunia. Ada orang berkata ada terang itu di dalamku. Yang lain juga berkata ada titik-titik terang di dalam diriku. Tetapi hanya Yesus Kristuslah yang mengatakan akulah terang dunia. Dan demikianlah Yesus juga mengatakan itu kepada kita supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa menjadi garam dan terang dunia jika Yesus tidak benar-benar kita imani dan tidak kita ikuti sungguh-sungguh bagaimana teladan hidupnya. Saudara yang terkasih, ketika kita mengingat tentang kisah penciptaan, ada hal yang mencengangkan dalam penciptaan itu. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dari penciptaan pertama, kita langsung dibawa kepada konsep hikmah yang sangat penting. Hari pertama, Allah menciptakan terang. Kita bertanya-tanya, terang yang bagaimana? Bukankah ada benda-benda penerang sehingga ada terang dan yang memisahkan siang dan malam? Tetapi mengapa Allah menciptakan terang? Ini membawa kita kepada konsep hikmat yang sangat penting, bahwa tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia yang benar-benar berguna di hadapan Tuhan jika bukan karena diterangi oleh firman Tuhan. Saudara memiliki petunjuk menjalani hidup, kan? Banyak orang mempelajari Alkitab hanya ingin menggali lebih dalam terkait tentang konsep moral yang lebih tinggi. Mereka melihat bagaimana firman Tuhan menuntun untuk pengambilan keputusan dalam hukum, dalam pengertian psikolog, dan lain sebagainya. Semua itu bercermin dari Alkitab, firman Tuhan. Mengapa mereka bercermin darinya? Karena ini adalah kebenaran yang absolut. Jika kita hanya mempergunakan konsep yang bersifat relatif, maka itu mungkin saja dan mungkin sah. Tetapi jika kita pakai yang benar-benar absolut, maka orang akan terikat di dalamnya. Inilah sebenarnya firman Tuhan. Dan Yesus mengatakannya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Persoalannya, kita berkata bahwa kita adalah orang Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah,
mengapa kita tetap redup saja di dunia ini? Kristen itu lebih tepat adalah terus belajar seperti Kristus. Bagaimana Yesus Kristus hidup di dalam dunia ini, itulah yang akan terus kita ikuti. Maka Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, melebihi dari apa yang pernah aku lakukan, kamu akan melakukan. Ini sebenarnya pendelegasian yang sangat besar kepada kita. Tetapi kuncinya adalah, jika tidak Kristus yang memerintah di dalam diri kita, bagaimana mungkin kita akan bercahaya di dalam dunia ini? Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam teks ini dikonfrontir oleh orang-orang Farisi, para pakar-pakar firman Tuhan. Mereka disebut sebagai pribadi-pribadi yang menjaga kemurnian pengajaran. Mereka mengkonfrontir Yesus. Mereka berkata bahwa engkau telah bersaksi tentang dirimu sendiri. Ini menjadi prinsip terkait tentang pemberitaan pernyataan. Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Bagaimana mungkin seseorang menyaksikan sebuah kesaksian yang besar jika itu berasal dari dirinya? Itu mengapa fenomena berbeda dengan opini. Fenomena itu adalah fakta, tetapi opini itu belum tentu benar adanya. Orang beropini itu adalah bagaimana ia berpikir tentang sesuatu hal yang mungkin dan kemudian mengutarakannya. Itu belum tentu benar, itu belum tentu akurat, itu belum kebenaran atau fakta. Tetapi Yesus Kristus berkata, engkau tidak mengenal aku, engkau tidak tahu dari mana aku berada, mengapa pula engkau bisa menyimpulkan? Ini yang disebut Yesus Kristus tentang logical fallacy. Kita lebih cenderung membuat prasangka sebagai kesimpulan. Tetapi Yesus Kristus ingin menjelaskan kepada kita, pintu masuk untuk semua ini adalah terang itu. Tetapi jika kita tidak berada di dalam terang, bagaimana mungkin kita bisa membedakan, menghindari, dan melewati hal-hal yang akan menjatuhkan kita? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah yang telah Engkau beri kepada kami. Firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Kristus adalah terang bagi dunia ini. Karena Kristus telah menerangi kami, sehingga terang itu juga kami akan sebarkan di dunia ini. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya terang itu tidak menjadi redup, supaya iman kami menjadi iman yang tetap hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami dan akan memberikan kami kekuatan supaya kami dapat melakukan kebaikan dan kebenaran. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.